Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Di sana berbicara tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Yesus bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi ia menunjukkan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-murid, dan itu ada satu tujuannya, yaitu yang pertama memberikan damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 36, di sana dikatakan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika hari sudah malam, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus datang menampakkan diri, memberikan damai sejahtera. Kata eiren memiliki arti suatu kondisi yang bebas dari rasa takut dan memiliki ketenangan jiwa atau perilaku yang penuh damai dan keselamatan dan pemulihan. Damai sejahtera dari Tuhan akan membuat kita bebas dari rasa takut, tidak gentar menghadapi masalah. Damai sejahtera dari Tuhan akan menenangkan jiwa kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan akan membuat seluruh hidup kita mengalami damai. Damai sejahtera dari Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan damai sejahtera. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan kepercayaan murid-muridnya. Meskipun Yesus sudah memberitahukan tentang kematiannya, murid-murid masih tidak percaya dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus datang dan dia berkata di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-39, dikatakan di sana, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Dan mengapa mereka tidak percaya? Mereka belum mengenal dengan benar siapa Yesus. Meskipun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dalam mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak percaya. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-6, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," dikatakan oleh Simon Petrus. Dan yang berikutnya, kenapa mereka tidak percaya? Harapan mereka salah. Harapan murid-muridnya bahwa Yesus akan memimpin mereka terbebas dari penjajahan orang-orang Romawi. Tetapi kenyataannya, Yesus guru Tuhan yang sudah mereka ikuti ditangkap, bahkan dihukum mati di kayu salib. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 dikatakan, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?'" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka salah menafsirkan, mereka salah harapan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menerangi pikiran murid-muridnya, untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 45 dikatakan, "Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci." Dalam terjemahan lain, kemudian Yesus menerangi pikiran mereka sehingga mereka bisa memahami isi kitab suci.
Orang yang tidak mengerti firman Allah tidak akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Di dalam perumpamaan tentang Yesus, tentang seorang penabur, dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat 13 dikatakan di sana. Jelas dikatakan bahwa orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti, orang yang mendengarkan firman tidak memiliki pengetahuan secara rohani, mereka tidak akan berakar kuat, mereka tidak akan bertumbuh, apalagi mereka untuk menghasilkan buah. Orang yang tidak mengerti firman Allah tidak kuat dan mudah disesatkan. Ketidaktahuan kita mudah kita disesatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk mengerti firman Tuhan supaya kita tidak disesatkan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memberikan damai sejahtera. Hal yang sama juga bagi kita, Dia datang memberikan damai sejahtera. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan kepercayaan murid-muridnya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menerangi pikiran murid-muridnya untuk mengerti firman Tuhan. Jadi mintalah Tuhan untuk memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Berikan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus, jangan engkau bimbang. Dan minta Tuhan untuk menerangi pikiranmu supaya mengerti firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.